Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari perwakilan kelompok 4 kurikulum sekolah dasar akan mengobrol tentang kurikulum yang ada di salah satu sekolah di Surabaya, yakni Sekolah Dasar Katolik Santo Carolus Surabaya. Kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Dwi Suparmantari. Ibu Dwi. Nah, jadi Ibu Dwi ini alias beliau ini mantan wali kelas saya juga, dan kedatangan kita ke sini ingin bertanya dan juga mengobrol seputar tentang kurikulum yang ada di SD Santo Carolus. Begitu, Bu. Oke, silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni menurut Bu Dwi sendiri, bagaimana pandangan tentang pentingnya inovasi kurikulum di era pendidikan saat ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perkembangan kurikulum yang memerlukan inovasi bagi kita itu di sekolah ini, terutama untuk anak-anak SD Santo Carolus memang sangat diperlukan. Mengingat zaman generasi sekarang ini kan anak-anak banyak yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Sehingga akibat dari pandemi yang kemarin itu membuat beberapa anak itu sudah mulai menjauhi yang namanya sikap-sikap yang kami tanamkan, yaitu CC5+, di mana di situ ada daya juang, kemudian ada kepedulian, ada community, ini semuanya hampir hilang. Nah, dengan adanya inovasi kurikulum yang baru ini, terutama deep learning ini nanti kalau sampai diterapkan ke anak SD, itu sangat berpengaruh besar. Di mana di situ anak-anak diajari untuk mulai mengenal, kemudian belajar dengan enjoy, mereka memaknai kurikulum dalam pembelajaran itu dengan baik. Sehingga nanti diharapkan generasi muda ini bisa dibanggakan untuk bangsa Indonesia, supaya apa? Sifat-sifat yang kami tanamkan CC5+ itu nanti bisa benar-benar terbentuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi begitu ya, Bu ya. Memang inovasi kurikulum sangat penting bagi siswa karena memang bisa membawa dampak yang baik ke depannya. Ya, Tapi menurut Ibu sendiri itu kurikulum ini juga bertambah baik di siswa atau di guru juga nggak, Bu? Yang mana? Yang Kurikulum ini. yang terbaru. Iya, yang terbaru Merdeka. Berdampak baik memang sangat penting ya. Jadi kurikulum yang tidak diterapkan ini memang nantinya setelah saya pahami secara mendasar, memang ini sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia. Karena apa? Di situ tuh anak ternyata selama ini kan kalau di Indonesia itu anak diajari hanya membaca, menulis, mencatat. Kalau di situ anak-anak diajari langsung aktif, berinteraktif, kemudian mereka memaknai pelajaran-pelajaran itu sambil enjoy. Jadi anak itu tidak lagi dianggap sebagai objek, tapi mereka langsung kita ajak untuk ikut serta berperan dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu pernah menerapkan inovasi dalam pembelajaran di kelas? Jika iya, bisa dijelaskan bentuk inovasinya dan dampak terhadap siswa. Ya, saya memang pernah di sini di Tarakanita itu memang ada penerapan yang namanya kurikulum CC5+, di mana kurikulum itu mengangkat nilai-nilai Tarakanita. Antara lain yang tadi saya sebutkan ada conviction, communities, kemudian ada celebration. Nah, di situ sambil kita mengajar, anak-anak itu diajarkan secara langsung untuk terjun di lingkungan sekitar. Misalnya kita lihat anak-anak yang celebration ya, ucapan syukur itu. Anak-anak kita ajari kalau setiap Jumat pertama ke gereja, Jumat kedua ke gereja. Kemudian mereka kalau ada teman yang sakit, kita ajak berkunjung. Ada teman yang kemudian misalnya kan di sini mohon maaf banyak anak-anak yang broken ya keluarganya, kita kunjungi sehingga mereka yang lama, ada yang tidak sekolah lama itu mereka kunjungi, kemudian mereka masuk sekolah lagi. Itu salah satu penerapan kurikulum CC5+. Di samping itu anak-anak seringkali kami ajak untuk membina imannya dengan mengikuti kegiatan retret yang untuk kelas 6, rekoleksi untuk yang kelas 5 ya toh. Di situ kita dibina imannya sehingga anak-anak benar-benar menghayati apa yang mereka tanamkan di Tarakanita, mereka terapkan sehari-hari. Berarti sangat berpengaruh positif sekali. Iya. Untuk anak Tarakanita yang mohon maaf, saya kan di sini sudah
bekerja sekitar 30, hampir 36 tahun ya. Tahun ini saya melihat ya outputnya anak-anak di sini banyak yang menjadi sukses. Di mana mereka itu kemudian apa yang menjadi dasar kurikulum di sini mereka berikan ke anaknya. Sehingga saya seperti ini punya cucu. Kenapa? Murid saya punya anak disekolahkan di sini. Terus saya tanya, kenapa kamu kok menyekolahkan anakmu ke sini? Banyak sekali. Mereka tanya, saya ingat dengan nilai-nilai CC 5 plus Bu Dwi Tarakanita. Disitulah anak-anak digembleng benar-benar sifat-sifat yang ada di situ mereka pahami, kemudian mereka terapkan ke anaknya dimasukkan di sini lagi. Banyak sekali. Jadi mantan murid saya banyak sekali yang menyekolahkan anaknya di sini. Itu yang saya membuat bangganya di situ. Jadi terus berlanjut ya? Iya, berlanjut ya. Bahkan mereka yang sudah keluar negeri, itu mereka itu masih ingat. Mereka datang ke kita, mereka mengunjungi kita kapan hari dari Tiongkok, dari Kanada, kemudian dari Cina yang datang ke sini sudah bertahun-tahun murid awal dulu masih ingat dengan wajah-wajah kita. Termasuk mamanya Rian ini. Berarti Gitu, bukan hanya warga sekitar ya? Iya, di betul, sekolah di betul, sini? betul. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira tantangan utama apa yang Ibu Dwi hadapi saat mencoba menerapkan inovasi tersebut? Jadi semisal permasalahannya seperti apa? Ya, Bu? sebenarnya tantangan yang paling utama itu berasal dari lingkungan keluarga, ya, di mana mayoritas paling murid di sini kan golongan menengah ke atas. Kadang-kadang mereka itu kalau di rumah anak-anak kan biasa dimanja, apa-apa mereka siapkan, mereka prepare, kemudian anak tinggal berangkat tas saja ada yang membawakan pembantu, ya toh. Tapi setelah kita kenalkan kurikulum CC 5+, anak-anak itu diajari kan mandiri, ya toh, apa-apa harus sendiri. Sehingga kadang-kadang tantangan yang utama itu justru berasal dari lingkungan keluarga. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang memiliki anak hanya 1 atau 2 kan mereka sering memanjakan, apa-apa mereka layani. Tapi yang anak yang 3 atau 4 mereka kan sudah membiasakan. Jadi sebenarnya itu bisa kita antisipasi dengan memberikan pengertian pada orang tua murid. Makanya setiap awal tahun itu kita memanggil orang tua murid, kita kenalkan juga nilai CC 5+ dari kurikulum itu, sehingga mereka menyadari, oh ya ini loh pendidikan karakter Tarakanita itu memang harus mengena ke anak-anak. Supaya anak itu nanti tumbuhnya tidak menjadi anak yang cengeng, anak yang egois ya. Maksud kita itu supaya anak itu tumbuh sewajarnya, mereka bisa mandiri, tanggung jawab, dan bisa dipercaya di masyarakat. Kan untuk kejujuran itu kadang-kadang kan kita sulit ya anak-anak ya. Nyontek gitu ya toh. Nyontek itu sering. Sekarang kalau bawa HP mereka klik AI ya toh, sudah keluar jawabannya toh. Tapi dari situ kita juga ada ulangan ya. Misalnya kan ulangan juga kan kita pakai Avristo ya. Ulangan kejujuran itu bentuk anak kan jadi jujur kan sulit ya. Akhirnya kita yang pakai HP itu kita seringkali sudah selesai HP kita kumpulkan. Dan kita bilang bahwa itu loh ada CCTV, itu bisa memantau anak-anak, ya toh. Nah mereka akhirnya kan ketakutan, bukan takut karena apa? Karena mereka takut kalau mencontek itu kan nanti pasti nilainya akan dikurangi. Dan itu terjadi pada anak-anak. Makanya kalau kita menggunakan ulangan-ulangan dengan online, seringkali kita memberikan rambu-rambu. Siapa yang berani mencontek lewat AI atau klik Google-nya akan terdeteksi dari laptopnya dulu. Hanya mereka tidak ada yang melakukan. Karena mereka sudah takut sendiri karena sudah ada pendidikan karakter. Kami kan setiap 1 minggu sekali kebetulan di kelas ini kan hari Senin pendidikan karakternya diberikan, jadi anak-anak sudah mulai sadar bahwa mencontek itu tidak baik. Berarti kolaborasi antara sekolah, orang tua itu juga sangat penting ya? Oh sangat penting sekali karena kalau kita jembatani antara anak dan guru itu biasanya kita lewat buku penghubungnya, ada buku pribadi dan ada buku tugas. Di situ tugas-tugas anak dipantau, orang tua tanda tangan. Atau kita juga ada grup kelas, grup orang tua. Itu jembatan bagi kita menjalin hubungan yang bagus dengan orang tua. Ya alhamdulillah selama saya mengajar 36 tahun, memang ada ya. Saya kan terkenal guru yang disiplin ya. Jadi memang mereka kadang-kadang menilai saya guru yang killer atau guru yang jahat, tapi tujuan utama kita kan membentuk anak, ya toh, supaya anak kalau disiplin dari awal nanti besarnya kan gampang. Ya otomatis mereka yang menyadari, oh ya nanti mereka akan merasakan apa ya hasilnya nanti kalau sudah puluhan tahun, ya toh. Kalau nanti SMP SMA belum terasa, nanti kalau sudah kuliah, sudah kerja pentingnya disiplin dari awal kan akan membentuk mereka. Ya, itu.
Ini termasuk. Kalau yang selanjutnya, apa tantangan utama, maaf Bu, bagaimana dukungan dari sekolah atau kebijakan kurikulum membantu atau menghambat upaya inovasi yang Bapak Ibu lakukan? Kalau dari pihak sekolah memang kalau dari pihak sekolah itu sangat membantu ya, dimana pihak sekolah itu kalau misalnya guru membutuhkan apapun untuk penerapan inovasi kurikulum, mereka akan segera membantu, entah itu bantuan dana, bantuan tenaga, bahkan mereka mendatangkan ahli-ahli narasumber. Karena sekolah itu memang menginginkan supaya sekolah kita itu semakin dikenal, disenangi oleh masyarakat. Jadi bantuan dari orang tua, kemudian dari sekolah pun sangat mendukung sekali. Baik, berarti sangat mendukung untuk mencetak generasi-generasi yang lebih baik ya Bu ya? Ya, betul ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Dwi, keterampilan apa yang paling penting dimiliki seorang guru agar dapat terus berinovasi dalam kurikulum maupun pembelajaran? Keterampilan yang utama menurut saya guru itu sekarang harus mengikuti kemajuan digital ya, dimana sekarang perkembangan teknologi itu pun sangat dikuasai anak. Kalau guru ketinggalan digital, nanti guru itu akan rugi sendiri, tidak bisa mengetahui perkembangan anak. Anak sudah 1000 langkah, kita baru 10 langkah. Jadi yang utama guru harus menguasai IT, yang utama. Dan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu Dwi tentang kurikulum baru yang akan diterapkan di sekolah dasar? Kurikulum baru yang akan diterapkan tadi sudah terjawab di bagian pertama, itu nanti sangat mendukung untuk anak-anak. Anak akan menghasilkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, di mana anak itu diajari aktif, diajari untuk benar-benar memahami pembelajaran, bukan hanya menghafal. Kalau dulu kan hanya menghafal, dicatat. Sekarang anak itu dilibatkan secara langsung. Apalagi di situ banyak diberikan praktek-praktek mengajar dan anak itu senang. Apalagi kalau pembelajaran IPAS ya. Kalau IPS anak-anak bisa keliling atau IPA bisa keliling ke greenhouse, kemudian ke kebun sekolah, mereka menyelidiki misalnya tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, jenis tumbuhan. Itu nanti akan diterapkan dalam deep learning itu. Jadi anak terlibat langsung. Disitulah akan terlihat pembelajaran yang menyenangkan, enjoy. Guru tidak lagi sebagai pokoknya, tapi siswa ini yang menjadi pokoknya, yang harus terlibat aktif langsung siswa, harus mengalami langsung. Berarti tidak hanya menonton di kelas Iya, saja. betul. Anak itu senang kok kalau diajak keluar. Bisa Iya, refreshing juga ya. iya betul. Oh iya Bu, mungkin ada pertanyaan lain masih seputar tentang teknologi ya Bu ya. Apakah di SD Santo Carolus ini memiliki suatu kegiatan atau pelatihan terhadap guru-guru untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi Bu? Ada. Kalau kita di sekolah Tarakan kita itu sudah berjalan hampir 4 tahun, 5 tahun ya, untuk membekali para guru dengan satu kegiatan di hari Sabtu, yaitu namanya HSG, Hari Studi Guru. Tidak hanya guru aja, juga ada PP, juga ada struktural. Setiap sebulan sekali. Kalau guru Hari Studi Guru itu hari Sabtu minggu kedua. Nanti PP ada lagi, jadi kita dipilih seperti itu. Disitulah kita dipanggilkan narasumber atau kita belajar dengan teman-teman, belajar berbagai macam IT. Itu untuk menunjang guru-guru supaya tidak buta IT tapi melek IT. Ada. Tapi mungkin masih ada nggak guru-guru mungkin di sini tuh yang masih kesulitan seperti itu? Saya amati tidak, karena mereka hampir seperti saya, seusia saya, seperti usia Bu Tina itu, kita belajarnya dengan anak-anak muda. Jadi kita kalau tidak ngerti itu langsung bertanya. Jadi akhirnya mereka ada keseimbangan antara yang tua ada yang muda. Di sini tidak ada gap antara orang Manula sama anak-anak muda. Jadi kalau kita yang tua mau tanya langsung dijawab dan kita diterangkan sehingga kita akhirnya yang mulai IT. Tidak ada yang ketinggalan. Puji Tuhan, di sini kondisinya untuk para guru dengan yang muda sama yang tua itu bagus sekali, tidak ada gap. Saya senang di sini. Ada lagi? Mungkin sudah cukup pertanyaan dari kami ya Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila masih banyak salah kata maupun kekurangan, sehingga ya mungkin ke depan
kedepannya kami perlu memperbaiki lagi. Ya, oke, terima kasih. banyak, Semoga bisa membantu tugas-tugas kalian, ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, makasih. Ya, kasih, Bu. sama-sama. Ya, oke. Ayo, terima kasih ya.